Oke, hari ini saya akan membawakan festival penyuluh untuk kelompok 9. Kelompok 9 yang ikut hari ini juga 9 orang dari Purworejo, dari Kota Semarang, dari Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Karanganyar, dari Tabanan satu nih, dari Kota Pekalongan, dari Kabupaten Semarang, dari Kabupaten Tegal lagi. Oke, saya mulai ya. Untuk pesertanya, mohon standby semuanya. Sudah say hi dulu. Terus nanti untuk peraturannya seperti yang sudah-sudah. Untuk perkenalan 1 menit dan untuk materi penyuluhan nanti 3 menit. Nah, yang pertama sudah siap belum ya? Ini Mas Andi Yuli Prasetya dari Kabupaten Purworejo. Coba, oke, sambil hai semuanya. Oh, sudah. Mas Andi sudah. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat BKKBN dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat. Bersama saya Andi Yuli Prasetya, penyuluh KB Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas info berkaitan dengan tema pentingnya sinergi, nilai agama, dan ketahanan keluarga di masa pandemi virus corona. Terima kasih. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dalam Spiral Inspirasi Keluarga, edisi Senin 22 Juni 2020. Selama 3 menit ke depan akan kami sampaikan informasi yang hangat dan terpercaya. Pentingnya sinergi nilai agama dan ketahanan keluarga di masa pandemi virus corona. Keluarga menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia anak-anak sampai ia dewasa. Melalui keluarga, karakter dan kebiasaan seseorang itu mulai terbentuk. Pendidikan pertama pun berlangsung di dalam keluarga, justru bukanlah di bangku sekolah. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama dalam contoh kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, sinergi nilai agama dan ketahanan keluarga menjadi sangatlah penting. Momentum Hari Keluarga Nasional dapat kita jadikan spirit untuk bersama melakukan gerakan kembali ke keluarga. Yang pertama, bangun keluarga dengan kita, disiplin dan taat. Ajaklah seluruh anggota keluarga untuk selalu disiplin dan taat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti memakai masker bila harus keluar rumah, rajin cuci tangan menggunakan sabun, tetap jaga jarak, serta menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua, bangun keluarga dengan kencana. Kuatkan empati dan iman keluarga. Menguatkan rasa empati dan saling membantu antar anggota keluarga, serta mengajak seluruh anggota keluarga untuk rajin beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Beribadah di rumah bersama keluarga dapat menjadi budaya baru di tengah keluarga kita. Dan yang ketiga, bangun keluarga dengan sari, sabar, dan ikhlas. Sebagai makhluk yang beriman, kita semua harus tetap tenang, tidak panik dalam menghadapi musibah, terus menyempurnakan ikhtiar, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemirsa beberapa tips dan informasi Spiral edisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh keluarga Indonesia. Selamat Hari Keluarga Nasional. Jayalah terus keluarga Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam BKKBN, berencana itu keren. Ya pemirsa. Langsung. Oke, manual sip. Keren Mas propertinya. Ini saya manggilnya Mas Andi ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Propertinya keren sekali. Baru kali ini ada yang jadi penyiar TV. Semoga cita-citanya tercapai ya Mas. Oke, sip.
Ya, lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada lagi Mas lagi nih dari Kota Semarang. Oke, Mas Daru. Saya invite dulu Mas Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Prana. Saya penyuluh KB dari Kota Semarang. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Keren. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia lomba yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat luar biasa sekali. Karena dengan itu kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi antar sesama PKB di seluruh Indonesia. Dan terkhususnya untuk teman-teman penyuluh KB di Kota Semarang yang selalu mensupport saya sampai saya bisa berada dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk penyuluhannya. Waktunya hanya 3 menit. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan 8 fungsi keluarga dalam menghadapi era pandemi. Tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma mau membahas satu fungsi saja, yaitu fungsi ekonomi. Karena fungsi ekonomi sangat tepat sekali jika kita bahas dalam kesempatan kali ini. Pandemi ini telah mengakibatkan perekonomian di dunia hancur. Perusahaan-perusahaan dan bangkrut. Karyawan-karyawan pada di PHK. Terus, bagaimana reaksi kita? Apakah depresi, putus asa, ngedrop, atau bahkan bunuh diri? Tidak. Sobat hebat sekalian harus terus positif dan terus berkarya. Ibarat sepeda yang harus kita kayu, dan kayu terus, kita harus terus bergerak dan berjalan. Karena jika kita tidak kayu, maka kita akan terjatuh dan berhenti. Tetapi jangan khawatir, saya ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghadapi pandemi ini. Mau tahu apa itu? Saya singkat, hebat. Kata hebat, saya terinspirasi dari slogan Semarang Hebat. Hebat berarti luar biasa. Hebat juga diartikan sebagai gerak bersama. Yang pertama adalah hemat. Hemat dalam mengatur keuangan dan pengeluaran. Jika Anda perokok berat, saat ini adalah saat yang tepat Anda untuk berhenti. Selain membuang uang, rokok juga sangat buruk bagi kesehatan. Yang ada pengusaha rokok makin kaya dan kita yang makin melarat. Maka utamakan Anda memberi kebutuhan dasar seperti sembako. Oke. Yang kedua adalah efisien. Efisien dalam mengatur keuangan. Efisien dalam daya gunakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Jika Anda calon pengantin, maka ini salah satu waktu yang cocok untuk mengadakan resep awal pernikahan. Karena Anda tidak akan digosipi tetangga kalau mengadakan pernikahan itu secara sederhana. Kita bisa beralasan ini karena pandemi. Ya, oke. Yang kedua adalah B, berani. Berani, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman seperti apa? Jika kita merasa kita tidak bisa bisnis, saatnya untuk kita bisa berani untuk mencoba bisnis yang baru. Karena kita harus terus mencoba dan mencoba. Yang keempat adalah A, adaptif. Adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan atau dengan zaman. Kita harus bisa beradaptasi menjadi yang relatif dengan zaman. Kalau saya contohkan adalah Pizza Hut. Pizza Hut itu dia adalah toko yang maju, yang terkenal dan laris. Di masa ini mengalami penurunan omset. Dia bisa beradaptasi dengan jemput bola ke jalan-jalan dan membuat pizza yang lebih murah dan terjangkau. Yang keempat adalah T, tangguh. Tangguh dalam menghadapi persoalan atau masalah yang kita hadapi. Jangan takut gagal. Tidak ada kata gagal. Yang hanya adalah belajar dan berusaha.
Cukup sekian, terima kasih. Saya dari Adarwan Perangnya, penyuluh KB dari Kota Semarang. Oke, terima kasih. Agak overtime sedikit nggak apa-apa ya Mas ya. Tetap semangat. Iya, Mbak. Terima kasih Mas Daud Terima dari kasih. Semarang. Iya, saya lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya peserta nomor 3 dari Kabupaten Tegal. Abdul. Oke, sudah add belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafir, SAG. Penyuluh KB dari Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling berharga adalah keluarga. Mohon maaf suaranya bagus ya. Dulu cita-cita saya jadi penyanyi tapi nggak kesampaian. Demikian, mohon kepada teman-teman untuk bisa mendukung saya. Demikian perkenalan dari saya, Mbak. Baik, saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema 8 fungsi keluarga pada masa pandemi. Kita ketahui bersama, keluarga adalah struktur masyarakat terkecil yang sangat mempengaruhi kondisi sebuah lingkungan. Keluarga punya andil, punya peran yang cukup penting dalam rangka membentuk pribadi seseorang. Terlebih, keluarga, manakala kita bisa menerapkan fungsi-fungsinya, akan bisa membentuk pribadi seseorang menjadi pribadi yang baik. Pada masa pandemi ini, bahkan ketika kita sudah masuk pada masa new normal, kita masih diberikan himbauan untuk tetap stay at home, physical distancing, menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun, menjaga kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya. Saat ini saya hanya akan melihat dari sisi pelajaran yang bisa kita ambil dengan adanya COVID-19 dikaitkan dengan fungsi-fungsi keluarga. Karena orang bijak berkata, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari segala sesuatu, mampu mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Ketika kita mampu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari adanya COVID-19 dikaitkan dengan fungsi keluarga. Yang pertama, ketika kita stay at home, suruh ibadah di rumah, orang tua mampu memberikan pendidikan secara agama untuk bisa beribadah di rumah. Sotene karo wong sing paham masalah agama, gon sembahyang traweh ning omah, sotene wong sing paham agama. Gadine wong-wong sing ning jero omah ke ngerti tata cara bagaimana kita sholat tarawih. Karena itu kita perlu meningkatkan pengetahuan agama. Inilah pelajarannya. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Kita bisa mampu belajar hidup hemat. Aja kasoli duit, darake borong, bayaran borong, kasoli tukin, maring mori. Secara ekonomi kita harus belajar hemat. Ya. Secara sosial, secara sosial, kita harus mulai belajar berempati, membantu kepada yang lain, yang kurang mampu. Karena apa? Karena virus COVID-19 berdampak yang luar biasa, hampir seluruh masyarakat, dari kalangan manapun, terdampak dengan adanya COVID-19. Baik dari orang desa, orang kota, karyawan, PNS ya terkena dampak. Gaji 13 ya telah. Oke, bernafas dulu Pak Ustadz. Sudah nggak nervous ya Pak ya? Semangat. Terima Ya. kasih Pak Abdul. Teman-teman, Pak. Kita ke peserta selanjutnya. Semangat. Jadi, Alhamdulillah. Dari Kabupaten Kebumen. Lagi menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Marhening Tresnawati. Saya asli dari Banyumas. Saat ini saya adalah calon penyuluh KB yang ditugaskan di Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait tunda kehamilan selama masa pandemi COVID-19.
Dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah melalui BKKBN menganjurkan untuk menunda kehamilan selama masa pandemi. Hamil kok suruh ditunda? Ruang hamil itu kan hak kita. Kok dilarang sih? Tunggu dulu. Kenapa sih kita perlu menunda kehamilan selama masa pandemi? Ibu bapak jaga hamil dulu, sekarang lagi masa pandemi. Lihat resiko hamil saat pandemi, resiko cacat. Ayo rencanakan kehamilan saat pandemi, tunda hamil dulu. Lihat resiko hamil saat pandemi, resiko cacat. Cacat keluar dan jika ibu terinfeksi coronavirus saat hamil 1-2 bulan, asupan makanan kurang, tidak punya penghasilan, bapak sahabat. Bu, saya putus kerja. Resiko selanjutnya huruf C yang kedua, corona rawan infeksi. Ibu hamil muda, resiko paling bahaya abortus pada janin yang terakhir. Tidak mudah akses layanan kesehatan. Duri aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Ayo tunda hamil dulu. Ingat, resiko kehamilan di masa pandemi. C. Cacat bawaan pada bayi jika ibu hamil terinfeksi COVID-19. A. Asupan gizi kurang, terutama pada keluarga yang terdampak perekonomiannya. C. Corona rawan menginfeksi ibu hamil, karena ibu hamil memiliki sistem imun yang lebih rendah. A. Abortus atau keguguran. Dan yang terakhir, T. Tidak mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, tunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini, rencanakan kehamilan yang sehat, karena berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih Mbak Titi, sudah on time. Suaranya bagus ya? Wah, langsung out. Oke, untuk sementara saya save dulu untuk sesi yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih Mbak Titi, sudah on time. Kali ini nanti saya mulai dari Kabupaten Karanganyar. Apakah sudah siap Kabupaten Karanganyar? Oke, saya Rahmat Triwahyudi, PLKB dari Karanganyar. Saya suka goes, saya pakai alat kontrasepsi kondom, anak saya 2 gitu. Salam sehat dan aman semua ya. Terima kasih pada IPKB yang telah memberi kesempatan lomba penyuluhan 4.0. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Bro, Mbak Bro. Goes saat pandemi diyakini meningkatkan imun yang aman. Gue mau bandingin goes sama dengan alat kontrasepsi kondom yang saya pakai ini, testimoni tipis-tipis gitu. Sama-sama banyak warnanya, kalau kondom lebih kaya rasa. Kemudian kondom lebih mudah bisa didapat, tidak perlu ke Vaskes tapi tinggal minta kader atau PLKB gratis. Kalau tidak perlu konsultasi juga. Kalau Sally antri sekarang baru booming gitu. Sally mahal, kondom lebih relatif murah gitu. Di saat pandemi, Sally booming, tapi kondom bisa mencegah baby booming gitu. Survei SDKI tahun 2017, partisipasi pria sangat rendah dalam ber-KB. Kondom cuma 2,5%, kemudian vasektomi cuma 0,2%. Di rumah aja KTD semakin meningkat. Data dari BKKBN 300 sampai 500 ribu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Tentunya memutus baby booming yang tidak kita harapkan.
Latar belakang pernikahan dini, KIA, kematian ibu anak tinggi, imun ibu hamil yang turun, Vaskes baru fokus pada COVID, belum ditemukannya vaksin, belum ada literasi ilmiah yang mendukung untuk melanjutkan kehamilan di masa pandemi. Droplet masih gentayangan, perilaku kita masih sembarangan. WHO wanti-wanti kita, COVID masih ada dan mematikan, maka lebih baik menunda kehamilan. Lelaki harus berani bertanggung jawab, harus berani berkontrasepsi. Menunda kehamilan adalah pilihan yang bijak. Laki-laki sejati harus bersedia pakai kontrasepsi. Dalam kesempitan selalu ada kesempatan. Bagi penyuka yang sempit, inilah kesempatan. Patuhi protokol kesehatan, tetap stay di rumah, work from home, artinya work from home. Nikmati prosesnya, upgrade variasinya, kondom kontrasepsinya. Saatnya jadi lelaki sejati, tunda kehamilan saat pandemi, kondom jadi solusi. Terakhir is berencana itu keren. Oke, pas 3 menit. Terima kasih Pak Rahmat. Atau coba dari Kabupaten Semarang, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winda Dewi Tresnawati. Asal saya dari Kota Semarang dan saya calon penyuluh KB ahli pertama dari Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Untuk hari ini saya akan memberikan tema tentang bagaimana layanan KB di masa pandemi. Kebetulan hari ini saya berada di Puskesmas Jambu, sedang pendampingan akseptor dalam rangka pelayanan KB sejuta akseptor untuk Harganas besok. Sudah cukup Mbak Tika perkenalan. Oke, COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan sampai saat ini, COVID-19 telah menginfeksi semua manusia yang ada di dunia, kurang lebih 8 juta penduduk secara global, dan kurang lebih 40.000 penduduk di Indonesia. Dalam menghadapi wabah ini, pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi secara tidak langsung bagaimana layanan kesehatan masyarakat, tak terkecuali dengan layanan KB dan kesehatan reproduksi itu sendiri. Lantas, bagaimana layanan KB di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, bagi pasangan usia subur, dihimbau untuk menunda kehamilan terlebih dahulu. Dan yang kedua, akseptor KB sebaiknya tidak mendatangi fasilitas kesehatan karena sangat berisiko untuk penularan COVID-19 itu sendiri. Dihimbau akseptor KB lebih baik membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan, apakah jadwalnya itu biar tidak berbarengan dengan akseptor yang lain. Yang ketiga, bagi akseptor IUD atau implan yang masa pakainya sudah habis, jika tidak memungkinkan untuk datang ke fasilitas kesehatan, bisa menggunakan kondom sebagai alternatif pilihan alat kontrasepsinya, dengan bisa menghubungi petugas kesehatan atau petugas PLKB dan kader melalui telepon. Yang keempat, bagi akseptor pil atau kondom, bisa menghubungi petugas PLKB yang ada di wilayahnya atau kader melalui via telepon. Dan materi KIE serta konseling bisa dilakukan melalui telepon atau dengan via online. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan bagi petugas kesehatan dalam memberikan layanan KB di masa pandemi ini? Tentunya yang pertama adalah petugas kesehatan wajib menggunakan yang sesuai standar, seperti yang ada di ruangan saya ini. Ya.
Ini adalah Bu Bidan andalan di Puskesmas Jambu yang sedang melakukan pelayanan KB terhadap akseptor implan. Beliau tetap mengutamakan keselamatannya dengan menggunakan APD secara lengkap dan sesuai standar. Dan yang kedua, bagi akseptor IUD atau implan yang habis masa berlakunya, ini biasanya akan diberikan kelonggaran waktu dengan menggunakan alat kontrasepsi kondom yang bisa diperoleh di kader atau PLKB di wilayah setempat. Oke, ingat ya, nikah boleh, kawin boleh, tapi hamil jangan dulu. Selamat siang. Oke, selamat siang juga. Terima kasih, Mbak Winda. Sip, langsung laporan tips pelayanan di masa pandemi bersama prakteknya sekalian ya. Dari Kabupaten Tegal ya, Mas Bahtiar nih sebentar. Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Tegal, nama Bahtiar Effendi, penyuluh KB Kabupaten Tegal. Sementara baru istri 1, kemudian anak baru 2, insya Allah 2, sesuai dengan komitmen kita, 2 anak cukup, laki-laki, perempuan, sama saja. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, assalamualaikum KPN, berencana itu keren. Perkenalkan, saya di sini mengantarkan satu materi ketahanan nasional yang berbasis pada ketahanan keluarga. Kita maklumi bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini menggejala pada 200 negara dan di Indonesia termasuk terpapar COVID-19 ini. Berita terbaru update COVID-19 yang positif 45.029, yang sembuh 17.883, dan yang mati 2.429. COVID-19 ini mempunyai dampak yang sangat fatal kalau negara kita tidak bisa mengelola dengan baik. Berbagai macam dampak ekses dari COVID-19 ini, yang pertama adalah masyarakat kita stres, kemudian banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian banyak yang tidak bahagia karena berbagai macam perubahan-perubahan yang baru, yang tidak bisa cepat mengadaptasi sehingga banyak yang stres dan tidak bahagia. Kemudian yang keempat adalah tidak terpunya kebutuhan karena banyak sekali akses dari PHK sehingga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga kondisi ini mengalami satu goncangan di dalam keluarga. Karena itu pada kesempatan ini satu fungsi yang saya akan menyentuh pada sisi fisikis, artinya dari fungsi agama. Karena kita banyak tahu bahwasanya pemerintah kita sudah sedemikian rupa memberikan satu stimulasi sehingga akses dari COVID-19 ini tidak akan memberi satu pengaruh yang begitu parah sehingga akan mempengaruhi kehidupan nasional kita. Yang pertama mungkin jejaring sosial dengan berbagai macam bantuan-bantuan tunai, kemudian PSBB yang sekarang sudah diberlakukan dan banyak dari daerah yang sudah menuju ke new normal. Kemudian yang ketiga, protokol-protokol kesehatan juga terus gencar dikembangkan dengan berbagai macam ketentuan yang sudah ada. Yang terlebih penting lagi adalah dari kesemua yang ada itu tanpa ada sentuhan dari sisi fisikis, religi, keimanan, semua orang tidak akan pernah akan bahagia. Karena itu fungsi agama saya kira satu fungsi yang harus kita sentuh, kita intensifkan kepada masyarakat kita. Di mana agama mengajarkan kita bahwa wabah adalah sama dengan musibah. Musibah, kalau dalam Al-Quran, idza asabatkum musibah,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menjaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman, kemudian terus bertawakal, berikhtiar, sehingga dari kesemua rangkaian itu manusia-manusia Indonesia akan tetap survive menghadapi COVID-19 ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar dari Kabupaten Tegal. Tausiahnya saya lanjut untuk ke peserta selanjutnya nggih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Jadi untuk kelompok 9 ada 8 peserta hari ini. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya. Terima kasih sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Selamat meneruskan kegiatannya hari ini. Kebetulan saya juga habis ini nunggu kegiatan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.